Sobat calon guru semuanya, momentum pendaftaran P3K 2024 tentunya dinantikan oleh teman-teman tenaga honorer, baik itu untuk pendaftaran P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, tentunya pada pendaftaran P3K 2024 di sini dengan adanya formasi yang dibuka di instansi masing-masing, seluruhnya berharap untuk bisa diangkat dan juga lulus seleksi P3K 2024. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa sih 5 nasib tenaga honorer di tahun 2025 setelah selesai seleksi P3K di tahun 2024. Nah, kira-kira siapa saja yang nantinya akan bisa diangkat ASN P3K 2024, kemudian bagaimanakah kalau misalkan tidak ada formasi di Pemda kita, kemudian kalau misalkan kita ikut P3K tapi TMS itu nanti kira-kira seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita sudah terlanjur mendaftar CPNS, kan otomatis kita nggak bisa nih untuk daftar P3K, dan kedepannya ini seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita nggak daftar P3K seperti apa, dan juga bagi teman-teman yang masa kerja kurang dari 2 tahun ini nanti nasibnya seperti apa. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita akan memprediksikan yaitu kira-kira seperti apa sih nasib tenaga honorer setelah P3K 2024. Rangkaian kegiatannya baik itu di jadwal tahap 1 maupun juga di tahap 2 ini sudah selesai. Nah, tentunya yang namanya seleksi itu ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus teman-teman. Nah, untuk yang pertama yaitu bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran. Nah, tentunya dari kategori honorer baik itu teknis, guru maupun juga kesehatan ini ada yang mendaftar ya. Nah, kalau misalkan di sini yang pertama yaitu bagi teman-teman tenaga honorer yang mendaftar kemudian lulus seleksi dan juga nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kira-kira peraturannya seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada diktum ke-28 ya untuk mekanisme seleksi P3K guru 2024, dan juga sama dengan mekanisme seleksi P3K kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis. Bahwasanya bagi pelamar yang mana di sini adalah nanti pelamar itu bisa dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya. Artinya pada pendaftaran P3K 2024 ini adalah kita itu sebenarnya harus hanya perlu lulus seleksi administrasi dan juga ikut seleksi kompetensi. Dan disitu nanti untuk pengangkatan menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu yaitu ketika pelamar dinyatakan lulus dan juga di sini berperingkat terbaik, tidak ada passing grade. Nah, di sini kita cek yaitu untuk di diktum ke-29 ya, bahwa untuk penentuan pelamar yang lulus seleksi ini adalah peringkatnya itu ada 2 kategori peringkat atau perankingan. Yang pertama adalah perankingan per kategori, yang kedua ini adalah perankingan berdasarkan nilai. Jadi seluruh tenaga honorer nanti mendaftar ini nanti akan diurutkan, yaitu peringkat pertama itu adalah pelamar prioritas. Kalau misalkan guru itu adalah dari P1, kemudian untuk yang kesehatan itu bidan pendidik ya. Kemudian dilanjutkan ke XTHK 2, kemudian honorer terdaftar di database BKN dan juga honorer di instansi pemerintah. Nah, asalkan teman-teman nanti mendaftar kemudian lulus seleksi administrasi dan juga ikut seleksi kompetensi, maka nanti akan diangkat menjadi P3K. Nah, kalau misalkan kita itu tidak lulus seleksi administrasi ya tentunya kita nggak bisa nih untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dan dipastikan di sini nanti teman-teman mendaftar supaya teman-teman itu bisa diangkat menjadi P3K ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk yang kriteria pelamar dan juga pengisian formasi itu berbeda-beda antara P3K teknis, kemudian P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan. Yang jelas teman-teman harus mendaftar dan juga lulus seleksi administrasi supaya nanti bisa diangkat menjadi P3K. Kalau misalkan di sini nanti kita tidak dapat pengisi lowongan formasi, ini nanti kita bisa diangkat yaitu untuk menjadi P3K pada waktu. Namun perlu kita ketahui bahwasanya di sini untuk pendaftaran P3K 2024 maka di sini dibagi ya ke dalam 2 jadwal, yaitu ada jadwal tahap 1, ada jadwal yang di tahap 2. Nah, bagi teman-teman yang di sini masuk dalam kategori urutan nomor 1, 2 dan juga 3, maka di sini harus mendaftarnya itu sesuai dengan jadwal pendaftaran di tahap 1. Kalau misalkan teman-teman seharusnya daftar tahap 1 tapi nggak melakukan resume pada tanggal 20, kalau misalkan nanti nggak diperpanjang loh ya,
maka di sini nanti teman-teman nggak bisa nih untuk diangkat menjadi P3K meskipun paruh waktu. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini nggak daftar tahap 1, seharusnya daftar sini kan. Kalian daftar di sini, maka nanti udah nggak bisa. Karena apa? Karena untuk jadwal pendaftaran tahap 2 yang tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember itu diperuntukkan bagi teman-teman yang masuk dalam urutan yaitu 4 dan juga kelima. Nah, ini untuk tenaga non ASN yang terdaftar tidak terdaftar di data BKN ya, artinya yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Pastikan teman-teman di sini melakukan pendaftaran ya. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu teman-teman yang sebenarnya itu mendaftar ya. Sebenarnya teman-teman mendaftar tetapi tanpa formasi. Nah, untuk yang mendaftar tanpa formasi ini terbagi ke dalam 2 kategori lagi. Yaitu yang pertama yaitu teman-teman itu mendaftar tapi ternyata ketika memilih tab jenis seleksi di sini Pemda kita tidak membuka formasi. Nah, contohnya seperti ini untuk pendaftar P3K Guru ya misalkan. Nah, ketika Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan linear ijazah yang kita miliki, maka akan ada tampilan seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, sehingga teman-teman yang mendapatkan contoh seperti ini, maka ketika Pemda nggak buka formasi ya kita nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran. Beda lagi dengan teman-teman yang tanpa formasinya itu dikarenakan kalah perankingan. Nah, namun untuk teman-teman yang kalah perankingan nanti nasibnya akan berbeda dengan teman-teman yang Pemdanya nggak buka formasi, artinya kita kan nggak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume ya. Padahal untuk syarat diangkat menjadi P3K paruh waktu itu adalah kita itu harus mengakhiri pendaftaran pada halaman resume. Nah, bagi teman-teman yang di sini kalah perankingan seperti ini, maka di sini ada kebijakan sesuai dengan yang ada pada diktum ke-31 ya. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, baik itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini jadi upayakan tentu nanti mendaftar dan juga lulus seleksi administrasi dan juga pastikan ikut seleksi kompetensi. Meskipun nggak lulus nggak masalah ya. Nah, terkait tentang peraturan P3K paruh waktu, di sini diatur dalam pasal dalam diktum yang ke-32 ya, yaitu untuk kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31, yaitu di sini untuk paruh waktu itu nanti diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian ya kepada menteri. Nah, jadi dipertimbangkan. Kalau misalkan kita ini sudah mendaftar, sudah lulus seleksi administrasi, sudah ikut seleksi kompetensi, namun nggak kebagian formasi ya, kita diupayakan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, asalkan dari instansi kita, dari kabupaten, kota ataupun juga provinsi kita itu mengusulkan kepada menteri ya. Kemudian untuk berikutnya yang ketiga yaitu mendaftar ada formasi tetapi teman-teman itu TMS. Nah, sebenarnya di daerahnya buka formasi nih, kalian melakukan pendaftaran tapi ternyata tidak lulus seleksi administrasi P3K 2024 alias TMS. Nah, maka di sini dipastikan teman-teman itu tidak bisa ikut seleksi kompetensi, karena menurut alurnya syarat untuk bisa ikut seleksi kompetensi itu adalah kita harus lulus seleksi administrasi. Kemudian kemungkinan yang kedua, teman-teman yang mendaftar kemudian TMS ini nanti tidak bisa daftar P3K tahap 2. Karena apa? Karena peruntukannya itu adalah berbeda. Kalau misalkan seleksi kalian itu masuk dalam kategori misalkan THK 2, pelamar prioritas, atau mungkin juga masuk dalam kategori tenaga honorer terdaftar di database BKN, namun di seleksi tahap 1 kalian TMS seperti ini, maka di tahap 2 ini nggak bisa melakukan pendaftaran tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember itu sudah nggak bisa ya. Dianggap kita itu sudah gugur, kita stop sampai di sini teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya kira-kira bagaimanakah ini untuk yang keempat ya, yaitu mungkin teman-teman yang dengan sengaja tidak mendaftar, entah itu karena tidak ada formasi atau mungkin cuek, kalian nggak memperhatikan gitu ya, atau mungkin kurang informasi. Mungkin kalian yang belum subscribe channel calon guru ini kan terkadang kalian kurang informasi update ya, kemudian kalian malas daftar atau mungkin sudah ikut seleksi CPNS tapi nggak lulus. Nah, kemudian juga untuk honorer yang kurang dari 2 tahun ini dipastikan tidak bisa melanjutkan formasi ya. Nah, terkait dengan hal ini nanti kita tunggu ya untuk regulasi di tahun 2025 nanti. Namun kabar gembiranya sepertinya nanti tidak akan ada yaitu istilah PHK. Nah, semoga saja nanti ada kebijakan yang
mengarah kepada kebaikan untuk kita sebagai tenaga honorer ya. Nah, kalau misalkan melihat pada kondisi 5 nasib honorer tadi, kira-kira teman-teman ini masuk dalam kategori yang keberapa nih? Dan harapannya seperti apa? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.